Colors caught my eye and you're my favorite sight to see. It's from the way that you move and everything that you do. And after that it's when I realize that I love you. Belajar dan pembelajaran. Belajar dan pembelajaran merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Apa sih yang dimaksud dengan belajar? Belajar merupakan aktivitas yang dapat menghasilkan perubahan dalam diri seseorang, baik secara aktual maupun potensial. Adapun perubahan yang didapat adalah kemampuan yang baru dan ditempuh dalam jangka waktu yang lama. Perubahan terjadi karena adanya usaha dalam diri seseorang. Bagaimana ciri-ciri belajar? Dari segi proses, adanya aktivitas fisik, mental, dan emosional, melibatkan unsur lingkungan dan pengalaman, bertujuan ke arah perubahan tingkah laku atau behavioral change. Dari segi hasil, 1. Bersifat tetap, 2. Diperoleh melalui usaha. Mengapa perlu belajar? Potensi manusia bersifat laten atau terbuka. Pertumbuhan dan perkembangan manusia lebih banyak terjadi secara non-instintif atau alamiah. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran? Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara siswa dengan pengajar dan sumber belajar dalam suatu lingkungan dan merupakan bentuk bantuan yang diberikan pengajar supaya bisa terjadi proses mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Bagaimana ciri-ciri pembelajaran? Adanya unsur guru, adanya unsur siswa, adanya aktivitas antara guru dan siswa, adanya interaksi antara guru dan siswa, bertujuan ke arah perubahan tingkah laku, proses dan hasilnya terprogram atau terencana. Mengapa perlu pembelajaran? Peristiwa belajar tidak selalu terjadi atas inisiatif diri individu. Individu memerlukan bantuan untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Perlunya lingkungan yang kondusif guna mencapai perkembangan individu secara optimal. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses dan hasil belajar pembelajaran? 1. Faktor guru. Guru adalah faktor utama dalam proses pembelajaran. Berhasil atau tidaknya sebuah pembelajaran bergantung pada bagaimana cara guru membelajarkan sebuah materi terhadap siswanya. Ada 2 jenis faktor. 1. Kondisi fisik, kondisi kesehatan fisik secara umum, dan kondisi fisik inderawi. Mengapa kondisi fisik? Bayangkan saja, apabila ada seseorang guru yang buta warna, tapi ia mengajarkan tentang mewarnai atau mengenal warna terhadap siswanya. Jelas tidak mungkin, bukan? Jadi sebaiknya seorang guru mempelajarkan kepada siswanya mengenai materi yang tidak bertentangan dengan kondisi fisik. 2. Kondisi psikis, suasana kejiwaan, dan kompetensi biologis, kepribadian sosial, dan profesional. Seorang guru yang sedang stres sebaiknya tidak mengajar terlebih dahulu, karena dikhawatirkan ia akan melampiaskan emosinya kepada siswanya. Hal ini akan berdampak sangat tidak baik kepada guru maupun siswa-siswanya. 2. Faktor siswa, kondisi fisik, kondisi kesehatan fisik secara umum, kondisi fungsi inderawi. Siswa yang sakit tidak mungkin mengikuti pembelajaran sebaik ia mengikuti pembelajaran ketika sedang sehat. Dipaksakan seperti apapun, kepahaman akan sulit masuk dalam diri siswa. Kondisi psikis, bakat, minat, kemampuan, motivasi, dan situasi kejiwaan. Setiap anak terlahir dengan anugerah yang berbeda-beda. Maka dari itu, tugas guru adalah membantu siswanya mengembangkan kemampuan. Faktor tujuan. 1. Kejelasan. Apa sih visi misi sekolah tersebut? Apa tujuan pembelajaran di sekolah tersebut? 2. Urgensi. Apa jadinya jika anak tidak suka pelajaran IPA, misalnya biologi, fisika, dan kimia, tetap diajarkan materi-materi IPA? Berhasilkah pembelajaran itu? Mungkin tidak akan berhasil kecuali jika anak berusaha mati-matian, tapi itu hanya sebagian kecil. Maka dari itu pentingnya kelas peminatan atau penjurusan.
tingkat kesulitan. Mengapa sekolah Indonesia dibuat berjenjang? Ada SD, SMP, dan SMA. Karena pemerintah memperhatikan faktor kesulitan materi yang dipelajari. Bukan hanya kelas yang berjenjang, pembelajaran materi pun harus diperhatikan dari yang termudah ke yang tersulit, dari yang konkret menuju ke abstrak. Hal tersebut dimaksud untuk membantu memudahkan siswa dalam belajar. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan dan kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa. 4. Faktor materi. Faktor materi ada 4. Yang pertama, kejelasan materi, kemenarikan media dan strategi, sistematika pembelajaran materi, dan jenis materi, menjelaskan sesuai konteks. 5. Faktor instrumen. Faktor instrumen juga ada 4. Yang pertama, kelengkapan, kuantitas, kualitas, dan kesesuaian. Yang 6, atau terakhir, faktor lingkungan. 1. Lingkungan fisik. Sekolah yang baik seharusnya dijauhkan dari kebisingan dan polusi. Kedua, lingkungan sosial, manusia dan representasi manusia.